Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, Jemaat GKI Salatiga dimanapun berada. Bertemu kembali dalam acara Sapaan Renungan Pagi GKI Salatiga, Kamis 14 November 2024, bersama saya Hari Budi Cahyono. Marilah kita sebelumnya kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga, selamat pagi ya Tuhan, terpujilah namamu ya Tuhan di tempat yang maha tinggi ya Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bukakan hati kami, bukakan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini ya Tuhan bisa menjadi pelita di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kiranya Engkau mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu ini ya Tuhan, sehingga menjadi berkat di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, semuanya hanya di dalam pimpinan-Mu sendiri. Amin. Selamat pagi, kembali pada pagi hari ini. Tema kita adalah dikuasai ketulusan dan kemurnian. Tema ini diambil dari yang mendasari tema ini adalah firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, yaitu 2 Korintus 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Salam sejahtera di dalam kasih karunia Tuhan. Melalui ayat sapaan renungan pagi pada pagi hari ini, kita lihat kalimat pertama bahwa kami dimegahkan, yaitu bahwa suara hati memberi kesaksian kepada kami. Bapak Ibu yang terkasih, istilah dalam Alkitab untuk hati dimaksudkan bagian terdalam manusia dan merupakan satu-satunya pusat dalam diri manusia yang Allah periksa, tempat berakarnya kehidupan beragama yang menentukan tingkah laku moral. Paulus di sini mengajarkan betapa pentingnya hati kita dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian. Jadi dalam segala yang kita lakukan di hidup ini, termasuk dalam berhubungan dengan orang-orang yang Tuhan izinkan ada di sekitar kita, marilah kita gunakan hati yang tulus dan murni. Kita rasakan di dalam kehidupan kita, apabila kita dalam melayani sesama kita, melayani Tuhan, muncul dalam hati kita bahwa ada ketulusan dan kemurnian. Kita merasakan aura di wajah kita, aura di wajah orang lain, bagaimana ketulusan dan kemurnian itu keluar, bersumber dari hati kita. Tetapi ketulusan dan kemurnian yang dimaksud bukanlah berdasarkan hikmat duniawi, melainkan oleh kasih karunia Allah. Artinya, apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan tidak didasarkan motivasi dan pertimbangan yang salah menurut logika duniawi atau tujuan-tujuan terselubung yang bertentangan dengan kasih karunia Tuhan.
Ketulusan dan kemurnian menurut kasih karunia Tuhan adalah ketulusan dan kemurnian hati yang terbentuk karena pengenalan yang benar akan Tuhan secara pribadi dan penyerahan diri secara total kepada kedaulatan Tuhan. Dalam hal ini kita menyadari bahwa semua yang kita miliki dan semua yang dapat kita capai atau lakukan adalah karena kasih karunia Tuhan. Sehingga apa yang dapat kita perbuat atau berikan kepada orang lain, semuanya itu dilakukan sebagai wujud sikap mencintai dan mengasihi Tuhan. Jadi ketulusan hati seperti ini adalah ketulusan yang tanpa keraguan, tanpa kepura-puraan, bebas dari ketidakjujuran, bebas dari kemunafikan, bebas dari bersungut-sungut, serta tidak mengharapkan balas jasa. Sedangkan ketulusan menurut hikmat duniawi adalah ketulusan yang palsu. Orang berbuat sesuatu berdasarkan egonya sendiri untuk tujuan tidak mulia, berbuat hanya untuk pamer supaya dilihat orang, berbuat hanya kepada orang yang telah berbuat kepadanya. Sebagai orang percaya, kita harus mengetahui bahwa ketulusan yang benar menggetarkan hati Tuhan. Artinya Tuhan sangat tersentuh dan disenangkan kita menghadapi, melakukan sesuatu dengan ketulusan dan kemurnian hati. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah pada pagi hari ini kita memulai kehidupan kita, baik di dalam kita bekerja, kita berinteraksi dengan masyarakat lingkungan kita berinteraksi dengan teman kerja kita berinteraksi dengan sesama kita. Biarlah ketulusan dan kemurnian yang hanya datang dari Tuhan memberikan warna di dalam tingkah laku kita hari ini. Dan kiranya Roh Kudus menyertai setiap perubahan wajah kita, setiap perilaku kita, menunjukkan ungkapan syukur atas berkat dan karunia Tuhan. Biarlah ketulusan dan kemurnian ini keluar di dalam aura kehidupan kita, di dalam setiap langkah kita hari ini. Dan Tuhan menyertai segala aktivitas kita hari ini. Amin. Marilah kita masuk di dalam doa untuk menghantar kita di dalam Tuhan menyertai kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami, Engkau telah mengizinkan Engkau untuk kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyertai kehidupan kami dan menuntun kami setiap langkah kami untuk selalu bersyukur atas karunia-Mu ya Tuhan. Sehingga damai sejahtera-Mu akan selalu menyertai langkah kehidupan kami dan kehidupan saudara-saudara kami pada hari ini ya Tuhan. Semuanya kami serahkan hanya di dalam bimbingan-Mu sendiri. Amin.